Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini mengenai OJK yang akan mengawasi dengan ketat iklan-iklan dari pinjaman online yang bertebaran di mana-mana, baik itu di media sosial dan salah satunya di platform YouTube. Nah, apakah ini akan terrealisasi dan bagaimana hasilnya nanti? Silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semuanya, OJK akan melakukan pengawasan sangat ketat terhadap iklan-iklan pinjaman online yang muncul yang bertebaran di berbagai platform. Ada salah satunya yaitu di YouTube. Jadi banyak sekali iklan-iklan pinjaman online yang muncul di platform YouTube. Terutama di video-video saya yakin teman-teman pasti bisa melihat tiba-tiba ada iklan pinjaman online yang muncul di video saya. Nah, dalam hal ini OJK katanya akan berusaha mengawasi kembali iklan-iklan yang muncul di platform tersebut karena banyak sekali iklan-iklan pinjaman online yang menawarkan bunga-bunga ringan, yang menawarkan sesuatu yang menggiurkan sehingga calon nasabah merasa penasaran ingin mencoba meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, hal ini dikarenakan banyak sekali laporan-laporan yang menyatakan bahwa iklan-iklan pinjaman online itu ada yang meresahkan. Kenapa disebut meresahkan? Karena di iklan biasanya menawarkan bunga yang ringan, tetapi setelah dicoba dan mencoba meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut, ternyata yang ditawarkan di iklan itu bertolak belakang dengan kenyataannya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kalian melihat iklan sebuah pinjaman online legal OJK. Di situ menawarkan bunga yang ringan, sebagai contoh pinjam 1 juta, lalu dalam waktu tenor 30 hari itu hanya mengembalikan 1.050.000. Nah, nasabah yang belum paham, yang belum tahu pasti penasaran dengan hal ini. Karena dengan tawaran bunga ringan pinjam 1 juta dikembalikan 1.050.000 dalam waktu 30 hari. Lalu misalkan kita coba mendownload, memverifikasi data, dan lalu selanjutnya mengajukan pinjaman tersebut. Ketika kita mengajukan hutang atau mengajukan pinjaman 1 juta, ternyata yang cair di rekening kita itu hanya sejumlah 720 ribuan, tidak lebih dari 800. Nah, ternyata dari situlah baru nasabah-nasabah yang belum pernah tahu mengenal pinjaman online akhirnya merasa dibodohi, merasa dijebak. Sehingga mereka harus mengembalikan uang 1.050.000 dalam waktu 30 hari. Sementara uang tunai yang diterima hanya 720 ribuan. Berarti itu persentase bunganya cukup tinggi sekali. Nah, makanya dari sinilah, karena ada laporan-laporan yang menyatakan contoh hal seperti yang barusan saya ungkapkan, akhirnya OJK akan kembali mengawasi dengan ketat iklan-iklan pinjaman online yang muncul di berbagai platform. Karena saya yakin kalian juga tahu, namanya pinjaman online ini bertebaran di mana-mana. Banyak sekali iklan-iklan pinjaman online, baik itu yang pinjol legal atau juga pinjol ilegal. Banyak sekali bermunculan di berbagai platform media sosial, salah satunya di YouTube. Di video-video YouTube itu banyak sekali muncul iklan-iklan pinjaman online. Dari situlah banyak sekali nasabah-nasabah yang belum tahu aturan-aturannya, belum tahu bagaimana perjanjian hutang piutang di pinjaman online, sehingga mereka penasaran dan akhirnya mencoba meminjam uang di pinjaman online. Buat kalian yang saat ini mungkin pernah meminjam uang di pinjaman online dan ternyata kalian terjebak dengan seperti yang sudah saya ungkapkan barusan,
Silakan kalian berbagi pengalaman dengan cara mengetikkannya di kolom komentar, agar teman-teman yang lain yang saat ini mungkin belum pernah dan belum paham yang namanya pinjaman online, sehingga mereka tidak tergiur dengan iklan-iklan yang muncul dan tawaran-tawaran iklan dari pinjaman online yang menggiurkan. Karena itu isinya hanyalah jebakan semata. Karena yang namanya pinjaman online itu tidak mungkin mereka mau rugi, tidak mungkin mereka mengambil resiko rugi kalau misalkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dari penawaran iklan tersebut. Oke, semoga sharing ini menjadi bermanfaat dan kita tunggu aturan-aturan dari OJK selanjutnya, yang saat ini katanya OJK akan mengawasi sejumlah iklan dari pinjaman online dengan ketat. Setelah sebelumnya di tahun 2022, OJK pernah memblokir sekitar 400 iklan pinjaman online yang isinya adalah menyesatkan. Dalam arti menyesatkan itu yaitu berisi jebakan. Iklannya menggiurkan, menawarkan bunga ringan, ternyata setelah dicoba meminjam uang justru malah dijebak karena pencairan dana tunainya ternyata dipotong administrasi yang cukup besar. Oke, buat teman-teman yang pernah mengalami hal ini, silakan kalian bagikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online lebih berhati-hati terhadap iklan-iklan yang bermunculan di berbagai platform media sosial. Jangan sampai terjebak lagi, jangan sampai tergoda lagi dengan tawaran-tawaran iklan yang saya yakin buat teman-teman yang belum pernah tahu pinjaman online akan merasa tergiur untuk mencoba meminjam uang di pinjaman online. Hal ini jangan sampai terjadi pada teman-teman yang lain, terutama teman-teman kita yang baru pertama kali melihat iklan pinjaman online, baru pertama kali mengenal pinjaman online. Saya selalu menyarankan kalian tetap berhati-hati dan usahakan jangan pernah mencoba menyentuh yang namanya pinjaman online, jangan pernah mencoba meminjam uang di pinjaman online. Karena khawatir kalian apabila tidak paham dengan perjanjian utang piutang yang ada di pinjaman online, maka suatu saat nanti kalian akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang pinjaman online yang tidak mungkin terlunasi. Itu yang bikin nanti kalian menyesal di kemudian hari setelah kalian mengenal pinjaman online dan setelah kalian berusaha untuk terjebak ataupun berusaha untuk gali lubang tutup lubang di pinjaman online yang lain. Sangat berhati-hati dan saya selalu menyarankan jangan pernah meminjam uang di pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.